Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa PKI IAIN Surakarta yang kebetulan pada pagi hari ini mengambil kuliah saya, yakni perkembangan psikologi anak dan remaja. Untuk pertemuan pertama ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yakni introduce, ya, perkenalan. Kemudian yang kedua tentang merefresh niat dari teman-teman yang belajar di IAIN Surakarta, utamanya di bimbingan konseling Islam. Perkenalkan, nama saya sebagaimana yang tertulis di KRS kalian, yakni Khalilur Rahman. Untuk tempat lahir saya di Demak, 25 Desember tahun 1974. Sedangkan saat ini saya tinggalnya di Macanan Baru, RT 06 RW 1 Karanganom, Klaten Utara, Klaten. Di situ ada PAUD namanya Al-Kolam. Nanti bisa tanya di situ karena itu milik saya. Juga bisa melihat kampus Universitas Widya Dharma itu. Nah, nanti saya berada di depannya. Untuk menghubungi saya bisa melalui WA dengan nomor HP 08 77777333529. Insya Allah seluruh WA akan saya balas bila yang pertama kontennya salam, kemudian identitas diri kalian, kemudian isi dari apa yang diinginkan, tanya tentang apa, dan waktu WA itu antara jam 7.30 sampai jam 16.00 hari kerja. Riwayat pendidikan saya untuk S1 saya ambil dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusannya Bahasa Arab, Qismul Lughah Al-Arabiyah pada Fakultas Tarbiyah, lulus tahun 1998. S2 saya ambil dari UGM, Universitas Gadjah Mada, program studi psikologi sosial, lulus tahun 2003. Kemudian untuk pasca sarjana S3 saya ambil dari Universitas Negeri Malang, UM, program studi bimbingan konseling, dan lulus pada tahun 2016. Dalam hidup saya memiliki moto. Yang pertama adalah hidup ini sekali, maksudnya di dunia, dan bermakna, merujuk sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa umat Muhammad itu benasitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, dalam rentang waktu itu saya akan terus berusaha menjadi yang bermakna. Kalau dalam istilah hadis, bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan kehidupan. Dalam rentang waktu ini saya punya 3 lembaga. Selain ngajar di IAIN dari tahun 2005, saya punya 3 lembaga. Yang pertama PAUD Al-Bab di Trucuk, Klaten, berdiri pada tahun 2005. Kemudian
saya juga punya PAUD Al-Kolam yang ada di Macanan Baru, Karanganom, Klaten Utara, Klaten. Itu berdiri tahun 2006. Yang ketiga, saya juga punya Madin, Madrasah Diniyah Ulul Albab yang ada di Timbul Rejo, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, berdiri tahun 2017. Yang kedua, meskipun sakit tetap dianggap sehat dan bahagia. Jadi ada orang yang menganggap sakit ya sakit, tapi kalau saya punya moto ya sakit dianggap sehat. Misalnya meskipun kepalanya pusing, badannya greges ya, saya pakai sepeda ontel, kemudian nanti mampir di warung entah soto atau es degan misalnya, sego kucing, itu, dan anggap bahwa sehat dan tidak lupa bahagia. Kemudian yang ketiga adalah jinjit. Jinjit itu bahasa Jawa ya. Jadi berdiri tapi pakai ke atas sedikit jinjit dengan tumpuan jari-jari atau ujung kaki itu. Artinya apa? Artinya kalau dalam usaha ya misalnya ya, teman-teman yang lain atau pedagang lain bukanya jam 7.30 lah. Saya berusaha buka jam 7, artinya ada 30 menit saya ambil lebih awal. Kalau tutup, yang lain tutup jam 9 malam misalnya. Saya akan tutup jam 10, nah itu artinya ada. Jadi ada nilai lebih dari yang lain. Kalau yang lain membaca buku per minggu 6 judul ya saya berusaha 6,5 atau bahkan 7. Nah, itu namanya jinjit. Dalam pertemuan pertama ini, yang kedua saya berbicara tentang motivasi belajar. Saya ingin merefresh niat kuliah kalian di IAIN. Jadi waktu masuk IAIN itu sebagai pilihan utama atau second opinion. Second opinion itu yang saya maksudkan di sini karena khawatir di tempat lain, misalnya kayak di sekolah umum negeri ya, seperti UNS, UGM, kemudian Undip, Unibrau misalnya, tidak diterima, maka ya. Jadi IAIN tidak dijadikan pilihan pertama. Kalau saya dari awal memang daftarnya di IAIN Sunan Kalijaga tahun 1993 yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga. Jadi niat kuliah itu apa? Apakah sekedar kuliah? Syukur-syukur nanti dapat ilmu misalnya. Apakah dengan kuliah ini nanti bisa menjadi PNS misalnya? Lah itu semua tergantung Anda. Ya kalau saya tawarkan ya niat karena Allah. Pertama seperti itu. Karena kita tidak tahu. Semakin banyak kita inginkan ya harus siap-siap kecewa karena di situ kalau kepegang, kalau tidak, misalnya kuliah di IAIN biar besok jadi PNS, guru BK atau menjadi pegawai di P2A misalnya yang ada di KUA itu. Nah, tapi ternyata tidak. Anda malah jualan dan sukses misalnya seperti itu. Atau Anda bertani karena melanjutkan usaha orang tua yang sebagai petani sukses misalnya. Kita nggak ngerti ya. Tidak semua yang kuliah di IAIN menjadi PNS semua. Tidak ada. Yang ada ya paling berapa persen itu memang ada yang menjadi PNS. Jadi perlu bertanya ulang Anda semua terkait dengan niat kuliah di IAIN itu apa. Yang kedua, tujuan. Jadi kalau niatnya lillah itu, terus tujuannya itu kira-kira ingin menjadi apa, itu penting. Tujuan akhir. Karena orang itu ya tentu inginnya bahagia. Jadi kalau pakai sifatnya itu bahagia. Ketika
ketika diwujudkan, bahagia wujudnya apa? Nah, itu tergantung kalian semua sendiri ya. Tapi setidaknya ingin menjadi apa itu penting. Dan hari ini kan alternatifnya banyak. Menjadi politisi, menjadi penasihat bupati, presiden, atau gubernur misalnya. Pembuat teks pidato, itu kan juga bisa menjadi alternatif selain hanya guru, dosen misalnya seperti itu, atau yang ada di lingkungan KUA. Tapi biasanya banyak yang tertarik dengan PNS karena dianggap per tanggal 1 mendapatkan gaji. Jadi kreativitasnya itu kadang-kadangnya kurang karena tadi ya meskipun banyak PNS yang kreatif, tapi karena sudah diwadahi di dunia yang nyaman, tiap tanggal 1 dapat gaji, nah itu kadang-kadang membuat lemah. Dan semoga misalnya contohnya saya senantiasa berusaha untuk merefresh ya niat saya bekerja di IAIN biar tidak lunglai, males itu, jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana saudara mewujudkan tujuan di masa depan. Jadi karena tadi sudah di pertanyaan kedua sudah mencantumkan tujuan, goal, tinggal bagaimana meraihnya. Hari ini yang tidak bisa kita ingkari, abaikan adalah penguasaan bahasa Inggris dan Arab. Itu menjadi modal. Ditambah lagi misalnya ke skill komputer seperti saya hari ini ya, dulu nggak ngerti bagaimana PowerPoint bisa untuk direcord, kemudian ada wajah misalnya, tapi karena sekarang dituntut tidak bisa ketemu secara offline, seandainya bisa ya nanti barangkali berapa minimal 2 atau 3 kali. Nah, tapi setidaknya menyapa mahasiswa sekarang lewatnya model seperti ini, online-an. Dan cara mewujudkan ini ya monggo. Misalnya kalau mau jadi PNS ya usahakan IPK-nya 2,5 lah, karena itu awal untuk bersaing. Selain tadi ada penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, ditambah lagi utamanya bisa baca Al-Quran sebagai kitab suci kita. Untuk merefresh motivasi kita belajar di IAIN, setidaknya kita bisa belajar dari filosofi batu dan pohon. Batu ya, ketika dilewati air, airnya lewat dan tidak dimanfaatkan secara baik oleh batu itu. Sedangkan kalau pohon ketika dilewati air, airnya dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk mengalirkan apa-apa unsur hara yang dibutuhkan pohon. Jadi air itu diserap. Makanya kenapa kok terjadi longsor ya karena pohonnya sudah ditebangi sehingga air hujan yang melimpah tidak bisa diikat, diserap oleh pohon. Misalnya seperti itulah kita hidup ini kalau bisa seperti pohon yang bisa kuliah dian itu menyerap apa-apa yang lewat ke kita. Misalnya ada orang jualan di depan yayasannya begitu banyak. Coba bayangkan itu kan mahasiswa YN itu kan berapa? 16.000. Ya, 16.000 kali 10.000. Kalau anak satu sangunya bekalnya uang dari orang tua itu dijatah 10.000, 16 kali 10.000. Ya. 16.000 kali 10.000, 160 juta perputaran per hari. Dibagi katakan di situ ada 50 pedagang misalnya. Nah ini kan bisa kita serap. Jadi kata Rasul, andikan pintu rizki itu 10, yang 9 itu berdagang. Abdurrahman bin Auf itu jagoan. Nah itu namanya menyerap. Ada di perpustakaan, ya Anda baca buku ketika tidak kuliah atau pas kebetulan off atau kosong ya ke perpustakaan untuk pinjam buku dan nanti dibaca di rumah. Atau di situ juga baca, nanti pulang juga masih membaca buku. Itu namanya memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar.
Ada lagi filosofi batu hitam, berlubang, dan air. Jadi ada kisah seorang santri yang mungkin bahasanya apa, putus asa gitu ya. Belajar tidak bisa-bisa, akhirnya dia pulang mampir di hutan karena capek, kemudian dia tertidur di situ. Ketika bangun, matanya menatap batu hitam besar, keras, tapi anehnya di situ ada lubang, ada lubang. Dia tercerahkan karena di situ batu besar saja kalau ditetesi setiap hari, setiap saat itu bisa berlubang. Apalagi hatiku, pikiranku, tentu kalau tiap hari bersentuhan dengan ilmu, membaca, diskusi, mereview, ya, itu juga akan berlubang, akan paham tentang ilmu itu. Kemudian yang kedua, belajar sepanjang hayat. Ya, ilmu itu kan apa yang kita kuasai belum tentu mampu mengatasi zaman sekarang. Ya. Sayyidina Ali ya, pesannya kan didiklah anakmu dengan sebaik-baik pendidikan karena dia akan hidup di zaman yang berbeda dengan dirimu. Artinya zaman saya dengan zamanmu, zaman kalian ya beda. Saya megang HP ketika usia saya berapa? Ya, ketika usia saya mungkin 32. Tapi kalau kalian berapa? Apalagi kalau bayi ya. Bayi anak PAUD itu. Itu lahir sudah megang HP. Karena di HP itu banyak sekali fitur-fitur yang menyenang. Anak kecil kalau dilihatkan video di HP YouTube otomatis senang. Itu namanya belajar sepanjang masa. Lah saya yang produk tahun 7 bulan itu ya belajar menyesuaikan. Meskipun ya tentu tidak sepinter kalian, kalian lebih jago lah punya sekian akun dan ngerti. Perlu direnungkan oleh kita semua bahwa ayat pertama kali turun itu berbicara tentang perintah membaca. Iqra. Jadi bacalah. Membaca semesta. Membaca Al-Quran. Jadi ayat-ayat Allah itu kan ada dua. Ada yang tertulis ya, terbukukan yaitu Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah semesta alam ini. Dan kalian yang kebetulan di bimbingan konseling Islam ini bisa tidak menemukan percikan-percikan baik di Quran. Kalau di Quran kan banyak misalnya fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan itu diulang 2 kali. Jadi itu ditancapkan di hati kita. Sesulit apapun ya pasti ada kemudahan. Atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan mungkin memberi beban seseorang kita yang di luar kemampuan kita. Coba bayangkan ada orang usaha dihapusi sama konco, dibohongi sama temen 400 juta. Itu kalau yang kena saya tuh sampean semua ya bisa jadi stres karena tidak pernah memegang uang segitu. Orang kehilangan 400 juta karena dia pernah memegang mungkin uang segitu atau bahkan lebih miliar lah. Sehingga dia kuat. Tapi kalau kita yang nggak bisa biasa memegang segitu ya bisa jadi kentir. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani sesuai kemampuan dari si abdun, si hamba ini. Makanya kita harus yakin tiap kali ada masalah pasti ada jalan keluar, pasti ada kemudahan. Karena kebetulan kalian mengambil makul saya di sini punya saran lah. Ya, selain ya kuliah itu. Itu yang pertama bacalah Al-Quran karena itu kitab suci kita, kitab suci umat Islam minimal per hari 1 juz idealnya. Kalau enggak ya 1 lembar lah. Artinya Quran itu ya Qur'an ya harus kita baca. Bahwa
belum bisa, ya harus belajar. Kalau sudah bisa, belajar mengerti artinya sampai pada pengamalannya. Dan hari ini kan mudah, beli saja Quran yang ada terjemahannya per kata. Itu menambah kita memudahkan mengenal bahasa Arab. Ya, agar nanti selama belajar di IAIN 4 tahun, kalau lulus di semester 8, Anda minimal sudah ngerti lah. Ya, ya tidak semuanya, saya pun juga sama, tidak semuanya. Tapi setidaknya kan ngerti. Kalau memiliki vocab mungkin 4.000 atau 5.000 kan lumayan. Kemudian yang kedua, bacalah buku ya, per hari 8 jam. Karena kan 24 jam per hari. 8 jam itu untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk tidur. Ya yang 16 jam itu kamu split ya, kamu. Yang 8 itu di kampus, yang 8 itu baca di luar ruangan kelas belajarnya itu. Nah, apakah buku itu dibiarkan? Tentu tidak. Kalau bisa diberi catatan pinggir, namanya direview lah. Kan tidak semua yang kamu baca kamu setuju tuh. Ya. Misalnya ateis, kamu setuju enggak? Tentu kan tidak. Nah, tidak setujunya dirimu itu kalau diverbalkan, ditulis itu seperti apa? Itu namanya direview. Kemudian ada presentasikan. Jadi hasil bacaan, hasil review itu kalau bisa dipresentasikan, latihan ngomong, latihan mencurahkan gagasan, baik di kelas maupun dalam FGD dengan teman. Kemudian baca artikel koran atau jurnal, itu tujuannya untuk mensistematika. Ya, jadi kalau buku kan banyak, bab 1, 2, 3, atau tulisan 1, 2, 3 sampai ada yang 300 lembar, 600 lembar. Tapi kalau artikel kan tidak. Artikel itu kan satu lembar itu di koran, entah itu Kompas, entah itu Solo Pos, Republika, Jawa Pos, Suara Merdeka, monggo dibaca. Nah, kalau semester 3 seperti ini semuanya dibaca. Tapi nanti bisa jadi kamu sudah punya fokus misalnya ingin sebagai konselor, sebagai pendidik, sebagai politisi, yaitu bacaan-bacaannya kan mungkin ada yang senang politik, yang dibaca politik, analisis politik, analisis budaya. Kalau Kompas itu biasanya hari Ahad itu ada kolom-kolom tentang budaya barangkali meskipun gulanya di PKI ada yang senang mendesain, membuat cerpen, cerbung. Nah, itu monggo saja. Untuk slide terakhir yaitu penutup, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Kalian bisa mengikuti online. Ya, kalau dengan seperti ini di record itu kan bisa didengarkan atau dipelajari kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun bisa. Kalau pakai Zoom maupun Google Classroom, saya khawatir online-nya itu putus nyambung, marah emosi malahan. Nguji skripsi saja pakai WA hanya 4 orang. Saya mungkin pas sinyalnya bagus, Anda tidak. Atau Anda bagus, saya tidak. Atau tidak kedua-duanya. Untuk bagus kedua-duanya itu ya ada, tapi kemungkinannya kecil karena kelas kita ada berapa? 35 mahasiswa ya yang ikut. Yang kedua, mohon maaf atas segala kesalahan, barangkali enggak jelas suaranya atau apa gambarnya. Ya udahlah, kita belajar sebisanya. Yang penting diniati belajar, semoga ada manfaat dan barokahnya. Dan kemudian yang ketiga, bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan atau ditulis di kolom komentar. Nanti saya usaha kalau ada pertanyaan ya akan saya tanya. Demikian, terima kasih walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.